Satu cek. Cek. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Wajahnya segar karena baru sudah mandi ya. Karena juga sudah bobok malam juga. Karena juga sudah sarapan pagi. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang keempat ini, pada tanggal 31 Maret tahun 2022, detik-detik terakhir pesawat kita akan mendarat ke tempat tujuan, yakninya adalah tujuan akhir berakhirnya pelaksanaan kegiatan pelatihan TIK berbasis multimedia, dan kita dikembalikan dan kita diperjalankan dan bertemulah kita dengan pujaan hati. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan dari awal hingga hari ini, dan mudah-mudahan insya Allah sampai hari terakhir kita dipisahkan. Bukan kita yang berkeinginan, tetapi waktu kegiatan inilah yang meminta kita untuk berpisah. Dan seluruh rangkaian kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Mas Rizal selaku rekan kita, partner dalam memberikan pelatihan TIK pada angkatan yang kedua ya, angkatan yang kedua yang diselenggarakan di Semarang, yang merupakan program kerjasama Kominfo melalui BPP TIK dan juga Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para peserta yang luar biasa, 25 pasukan lengkap dan komplit, tanpa ada yang meninggalkan ruangan satupun, tanpa ada yang berkeluh kesah, tanpa ada yang minta pulang malam. Sungguh pun yang berdomisili di Semarang, tapi nggak ada yang curi start malamnya pulang, paginya masuk. Biasanya ada seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengawali jumpa pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan kelancaran, sehingga saya diberikan kelancaran lidah dalam berucap, dan Bapak Ibu dimudahkan dalam menerima setiap apa yang disampaikan, dan bisa menjadi edukasi, bisa menjadi penambahan ilmu yang baru dalam menunjang aktivitas kegiatan Bapak Ibu di masing-masing satker. Ada dari penyuluh, ada juga dari guru, dan ada juga dari Balai Diklat Keagamaan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, sebagaimana pada hari yang keempat yang mulai melandai ini, ya, tinggal menghitung hari. Besok Jumat, sebentar lagi Sabtu, habis itu kita pulang. Ini bukan curahan hati ya, tapi ini curahan hati bersama-sama. Cuma saya yang berempati, saya merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan, tapi saya berani mengucapkannya ya karena saya mengambil. Nah, itu aja soalnya. Jadi sekarang ini kita materinya adalah perangkat lunak pengolah gambar tingkat dasar, dalam kurungnya Canva. Karena melalui kurikulum BPP TIK kita diarahkan untuk mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu terkait tentang materi perangkat lunak pengolah gambar tingkat dasar ini adalah Canva. Ada yang sudah tahu dengan Canva, ada yang sudah menggunakan Canva. Tapi mau gimana lagi? Kurikulum BPTIK menyuruh kita untuk menjelaskan Canva. Jadi bagi yang sudah pernah ke Semarang, karena dia tinggal di Semarang,
bagi yang saya dari Padang Sumatera Barat, ini kali pertama saya ke Semarang. Jadi alhamdulillah. Jadi bagi yang sudah mempelajari Canva, alhamdulillah. Bagi yang baru kenal dengan Canva, bukan innalillah, bukan innalillah. Tapi mari bersama-sama kita belajar sharing. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti manusia memiliki khilaf yang salah. Jikalau saya tidak bisa untuk memaparkan, tidak bisa untuk menjelaskan, bagi yang sudah tahu, bagi yang sudah mahir, mari kita berbagi. Setuju? Setuju. Kakak dari setuju itu adalah setuju. Baik, ini kita lewatkan karena kemarin sudah kita bertaruh, ya. Nih, perangkat lunak pengolah gambar tingkat dasar. Jadi aplikasi yang kita gunakan adalah Canva. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak aplikasi pendukung yang terkait mengenai tentang perangkat lunak pengolah gambar, ya. Kalau bagi yang suka desain, ya, itu biasanya kita pakai apa namanya itu, Photoshop, ya, Photoshop, atau juga pakai media-media yang lain, atau juga Corel, ya, Corel Draw. Atau bagi yang punya hobi berdigital printing atau punya usaha digital printing, Corel Draw. Tapi ada juga perangkat atau aplikasi pengolah gambar itu namanya nama artis, ya. Kemarin saya sempat dengar Ustadz ini, ya, sebut-sebut nama Luna, ya. Karena saya teringat loh, hal-hal yang unik itu, hal yang sedikit menantang itu. Si hari Sabtu loh saya sini, beda dengan Bapak Ibu, masuknya hari Senin atau hari Minggu, ya langsung nantang saya dengan kata-kata nama-nama Luna. Sekarang saya kasih juga Lunanya, namanya Lunapik. Ya, ada Lunanya juga. Pernah dengar sebelumnya Lunapik? Nah, jadi Lunapik itu juga salah satu bahagian dari aplikasi pengolah gambar juga, yang bisa Bapak Ibu lihat di Google Sheet. Itu tanpa perlu untuk kita download, tidak seperti di Play Store, tapi bisa kita mainkan secara online. Begitu juga Canva. Canva kalau di Android kita harus kita download dulu. Kalau enggak, nggak bisa kita membukanya itu kapanpun. Dalam artian, jikalau kita menggunakan Canva tanpa kita download di Play Store, kalau kita download itu kan harus terkoneksi dengan akun. Kalau kita tidak ada akun yang terkoneksi, maka seluruh riwayat, seluruh histori yang pernah kita lakukan desainnya, proyek yang kita lakukan di dalam media Canva, maka dia tidak tersave. Jadi makanya semua aplikasi apapun yang kita miliki di Androidnya Bapak Ibu, pastilah terkoneksi dengan yang namanya akun. Ibaratnya kalau kita mau ngambil duit, selain dari buku tabungan, kita juga pakai ATM. Ada lagi yang lebih canggih, hanya pakai handphone, ya kan? Berarti pakai internet, namanya M-Banking. Jadi banyak medianya. Jadi wujudnya kita mempergunakan Canva, tapi dia terkoneksi, harus kita gunakan bajunya. Tidak mungkin baju dipasangkan kalau tidak ada badannya, ya kan? Bagaimana mungkin baju kita pasangkan tapi tidak ada objeknya? Mungkin patung atau pajangan yang ada di toko, ya kan? Untuk lebih memperlihatkan ini modelnya, maka dikasih pajangan. Nah, begitu juga Canva. Jadi Canva ini salah satu media yang setahu saya banyak digandrungi, ya. Entah ada kerjasama Kominfo dengan Canva ini, kita nggak tahu, karena provider yang ada di seluruh Indonesia ini tidak lepas dari pengawasan dari Kominfo. Benar Pak? Betul. Makanya dalam website yang sering-sering kita buka, ya ada merah-merah itu, situs terblokir dan segala macam, ya itu kerjaan salah satu kementerian kita, Kominfo. Cara bukanya saya nggak tahu. Kita mau di-crack, ya, itu masternya Pak Mas Rizal itu, ngekrek gitu. Itu juga pakar kita ini ada dari ini, ya, dari jurusan itu, betul, ya. Kalau di-crack, ya, berarti kita disebutnya hacker dong, atau apa? Ya hacker, ya, kalau untuk misalnya model itu. Nah, tapi makanya Kominfo hal-hal yang terkait tentang situs-situs yang sepertinya tidak boleh untuk dipertontonkan atau dipergunakan berdasarkan dari pengaduan, ya maka akan diblok. Ya begitu juga dengan konten-konten yang sering dianulir seperti di YouTube, yang mungkin
bisa mengganggu ya kerukunan umat beragama, bisa mengganggu keutuhan umat beragama, yang lagi-lagi viralnya itu adalah perihal tentang moderasi beragama. Ya nanti di YouTube itu ada semacam pelaporan yang bisa dilaporkan oleh user, laporkan penggunaan, kan dengan sendirinya ketika banyak kali ya yang sudah melihat, yang menonton sebuah konten yang ada di YouTube, dengan banyak yang masuk laporan pengaduan ke apa namanya itu, ke Google ya, itu dengan sendirinya akan diblokir dari konten tersebut. Oleh karena itu maka kita bermultimedia, bermedia sosial dengan cerdas. Jangan asal kirim-kirim saja, jangan asal buat-buat saja. Karena kita merasa ada sesuatu dengan pimpinan, karena ada persoalan yang mungkin yang membuat kita terzalimi oleh pimpinan, maka kita menerjemahkan marahnya kita itu melalui media sosial. Hati-hati, Bapak Ibu, jangan sekedar berucap, bertweet ya, bertwitter ya, bertweet. Karena kalau untuk bertwitter itu ya cuitan kayak gambar burung ya. Kemarin burung juga kita tampilkan, Twitter gambar burung juga, bertweet-tweet dia. Hati-hati juga. Apalagi sekarang kita bikin Canva, nanti mana tahu Canva ini dibuat, diilustrasikan, bikin gambar, macam-macam pula gambar yang dibuatkan. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikejar. Bapak Ibu sekarang ikut pelatihan Kominfo. Nomor handphonenya Bapak Ibu sekarang ini sudah terdaftar loh. Ya kan? Saya bukan menakutin, ya makanya berhati-hati. Oleh karena itu 45.000 jumlahnya penyuluh agama Islam non PNS Indonesia. Ya, bagi Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu yang dari BDK, ini info yang kita sampaikan. 45.000 jumlahnya penyuluh kita, penyuluh agama Islam non PNS di seluruh Indonesia. Kemudian tentu sisanya adalah 5.000. Ya, yang sekarang ini kabarnya udah lewat 5.000, berarti udah 50.000 lebih. Ya, nah 45.000 tambah 5.000 lebih, katakanlah genapnya 50.000 lebih, itu menjadi target Kominfo, program kerjasama dengan BPPK Kominfo RI untuk dilakukan pelatihan seperti ini, pelatihan TIK. Gunanya apa? Gunanya sebagai apalah namanya, backup ya, backup secara media sosial. Jangan sampai orang tua kita dicaci maki, kita ikut pula mencaci maki, ya, Gus Menteri. Kita semuanya atapnya sama loh Bapak Ibu ya, sama di bawah Kementerian Agama loh. Gajinya kita yang bayarin Kementerian Agama loh. Kementerian Agama itu ada induknya, ya kan? Seluruh kementerian yang ada di Republik Indonesia ini ada induknya. Induknya siapa? Ya, Presiden. Berani lawan ayah, durhaka kita, berani lawan orang tua kita. Kalau di Minang itu dikutuk jadi batu, namanya maling kundang. Benar ya? Udah pernah Ibu kayak gini? Belum ya? Habis ini kalau banyak dapat duitnya, kita sama-sama. Kalaupun itu banyak dapat duitnya. Tapi sungguh seperti itu, duit memang kita akan, kalau sedikit kita pertanyakan. Harusnya banyak dong. Setuju ya? Ini seminggu kok sedikit, ya kan? Tapi sungguh seperti itu, yang jelas lain syafatum, la azidannakum wa lain kafartum inna azabil syadid. Masuk juga dakwah saya. Dikit-dikit gitu loh. Jadi ini makanya hati-hati kita menggunakan dari setiap konten yang kita miliki, menggunakan media sosial yang kita miliki. Bapak Ibu selangkah sudah masuk ke CCTV-nya Kominfo, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Dan berhati-hatilah untuk mempergunakan media sosial yang kita miliki. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mas Rizal kemarin, sudah dihapus pun bisa ditarik lagi, sudah terdelete pun bisa dicari riwayatnya. Apalagi kita tidak bisa mengakali penggunaan dari media perangkat yang kita gunakan. Kata kita sudah kita hapus, kita download sesuatu yang aneh-aneh, atau kita pernah saving sesuatu, atau semacam narasi yang pernah kita share, yang pernah kita sebar, apakah di Facebook, apakah di tweet dan segala macam, atau mungkin malah pernah kita share, sudah kita sebarkan, kemudian kita delete. Kita udah merasa yakin, wah aman, kita udah nggak ada lagi.
Padahal jejak digitalnya kita itu sudah ada di Kominfo. Satu-satunya yang punya alat untuk melacak, melihat, menarik apa riwayat percakapan kita, histori kita segala macam, itu. Ini bukan saya menyebarkan ini ya rahasia ya, tapi saya diminta untuk menyampaikan seperti itu. Makanya apa? Kita harus berhati-hati. Itulah budaya kita, saling ingat mengingatkan. Kalau tidak ada yang saling ingat mengingatkan di antara kita, siapa yang mengingatkan kita? Allah mengingatkan kita, ya cabut aja nyawa kita. Langsung koin kita mati. Innalillahi, gitu ya, katanya Bang Apoy. Kita kalau maju kan saya nonton Bang Apoy. Ya kan, amanah wali. Dia oleh karena itu, maka kita cerdas menggunakan media sosial. Apalagi sekarang kita belajar aplikasi Canva. Kita diminta berkreasi ya, karena kreativitas itu tanpa batas. Benar ya, seperti sempurna tanpa batas gitu. Tapi saking kita berkreasinya kita lupa attitude, kita lupa etika, kita lupa bahasanya kita ini. Yang namanya langit, di atas langit ada langit. Yang namanya kita di bawah atap Kementerian Agama, mulai dari tingkat yang terendah, apakah itu di kantor KUA, sampai di kantor Kakak Kemenang, sampai ke Kanwil, sampai ke pusat, dia berantai. Makanya kita di Kementerian Agama ini adalah PNS pusat. Itu lengkap betul. Beda dengan PNS Pemda, mereka hanya dapat tunda tunjangan daerah, tertunda pula lagi. Namanya aja udah salah. Ngapain dikasih namanya tunda? Ya tertunda. Seperti Pak Mas bilang kemarin, ya kan? Bersyukur kita dari Kementerian Agama. Tu-nya sama, tapi belakangnya kin. Iya kan? Sama-sama tu, tapi di belakangnya kin. Karena kin itu adalah yakin. Makanya yakin terus masuk. Itu masalahnya. Ya Pak Mas ya? Tunjangan kinerja. Jadi luar biasa. Kita sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara dari Kementerian Agama, kitalah yang membesarkan lembaga kita. Makanya dilaksanakanlah kegiatan program kerjasama antara Kementerian Agama RI, kemudian Kominfo, yang jajarannya adalah Balai Pelatihan Pendidikan Teknologi Informasi Komunikasi, dan juga Balai Diklat Keagamaan Semarang. Ya Bu ya. Baik. Jadi perangkat lunak olah gambar tingkat dasar. Nah, jikalau kita mempergunakan peralatan peripheral unit kita, laptop ataupun PC kita di kantor, tentu kita hanya tinggal Google Sheet. Ya, kita Google Sheet dengan cara mengetikkan canva.com. Dan bagi kita memiliki handphone di Android, tentu kita mendownloadnya di Play Store dengan kita mencari Canva, ya. Karena bahasa Inggris bacanya Canva. Tapi kalau dialeknya Indonesia, kalau kita baca Canva. Jadi mana kita ikuti? Yang benar apa yang salah? Jadi bacanya adalah Canva. Nah, cuma yang perlu diingat, mau kita masuk di unit PC kita, apakah itu di laptop, apakah itu di notebook, apakah itu di komputer yang ada di kantor ataupun di rumah, yang penting kita koneksinya masuk dengan akun Google kita. Saya mau tahu nih sebelumnya, Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Canva, silakan juga. Yang sudah pernah menggunakan Canva, sudah ya? Berarti yang lainnya abstain atau gimana? Atau mau belum? Atau emang nggak ada kepentingan lah? Aku nggak ada kepentingan dengan Canva karena banyak kepentingan yang lain. Atau baru mendengar istilah Canva itu baru hari ini? Atau sebelumnya juga pernah ada, tapi nggak perlu dipikirkan. Udahlah, nanti besok dipanggil juga sama Kominfo, gitu ya. Ini jujur ya, jujur apa jujur ini. Jadi intinya apa? Yang 7 tangan tadi, ya tentu alhamdulillah. Mari kita bersama-sama untuk ulang-ulang kaji, ya, ulang-ulang agar kita bisa tambah lebih mahir, dan tambah lebih mahir, dan berhati-hati dalam untuk mempergunakannya. Sekarang kita baru narasi aja, nanti baru kita aplikatif, ya, baru nanti kita menyampaikan secara prakteknya. Agar apa? Agar harapan dari penugasan yang kita mintakan kepada Bapak Ibu pada hari ini terkait tentang
maka guna pengolah gambar tingkat dasar yang ini adalah Canva. Nanti mudah-mudahan bisa terapa ya, dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Nah, sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah ketika kita lihat di learning system 25 peserta sudah terdaftar. Berarti kita dari tim pengajar melaporkan yang enak. 25 yang diundang, 25 yang sudah masuk. Berarti pasukan semuanya komplit. Kemudian tugas dari apa itu yang setelah berperang mengolah kata, alhamdulillah semuanya sudah menerima tugas 25 ya. Karena sudah berlalu, ada 3 orang yang baru tergabung atau ada yang baru bisa masuk ke learning system, kita openkan lagi buka yang hari yang sebelumnya. Sebetulnya sudah dia sudah luar waktunya, tapi karena kita orang baik, karena kita sering beramal ibadah, ya gak ada salahnya kita membantu, ya kan? Itu ria nggak tuh? Enggak ya? Enggak ria ya, cuma demi untuk ini ya, untuk menyampaikan, menolong orang, iya. Malah ta'awanu. Ini jujur loh saya sampaikan, karena baiknya aja, sebetulnya nggak boleh, tapi jangan bapak ibu bilang ya sama orang ya. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah kemarin untuk PPT. Itu PPT ya. Kalau PPT lain lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Biar frekuensi kita sama. Sengaja saya salah-salahin. Guru biasanya nggak seperti itu, nggak mau disalahin. Ada aja caranya untuk bagaimana bisa benar. Karena saya udah melihat Ciku ini, ya saya pakai juga caranya. Sebelumnya saya tidak guru. Tapi udah bicara di sini udah hampir sama ya. Kalau guru itu intinya kan buat ngajarin kan gitu ya. Nah, apa lagi tadi ya? Oh iya, 25 peserta itu 1 orang yang belum masuk. Sementara schedule-nya sudah finish. Nah, nggak usah tunjuk tangan, rasakan saja sendiri denyutannya. Kira-kira siapa yang 1 orang? Saya tidak akan membuka, ya kan? Saya tidak akan menyampaikan, tetapi mohon dengan kerelaan, dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya mengakulah. Daripada nanti saya gerbek, ya mengakulah. Saya lihat sorot matanya di beda-beda. Jadi bagi yang merasa ya, yang 1 orang itu tugasnya nggak pandai, atau mungkin saya berprasangka baik saja, pandai mungkin, cuma terlewat waktunya, ya silakan untuk berkoordinasi lah dengan kita, jangan sama Mbak tadi nanti langsung tulisnya sama kita orang baik loh. Ya Pak Mas ya, bisa kita atur ya. Jadi mohon dengan kerelaan hati Bapak Ibu yang merasa 1 orang itu, ya mohon nanti untuk menghubungi kita, nanti akan kita openkan, kita bukakan. Begitu juga dengan tugas hari ini, ya terkait dengan Canva. Kita sudah melampirkan penugasan terkait dengan Canva. Itu terdiri dari 3 item yang kita minta kepada Bapak Ibu. Di dalam e-learningnya sudah saya munculkan, tetapi untuk lebih saya sampaikan. Yang pertama kita minta kepada Bapak Ibu untuk membuat flyer. Kemudian yang kedua diminta untuk membuat poster. Dan yang ketiga diminta Bapak Ibu untuk membuat tribunais. Ya. Ada flyer, ada poster, ada infografis, ada booklet, dan beraneka ragam lagi istilah nama-nama yang ngetrend. Sekarang ini orang baca koran, ada pembandingan media yang ada di online. Koran itu udah di online juga, ya. Apakah itu dalam bentuk blogger, apakah itu dalam bentuk WordPress, ya, apakah itu dalam bentuk aplikasi website salah satu media cetak, gampang saja. Yang penting kita punya paket aja. Kalau koran belinya berapa? Ada Kompas, ada Republik, ada segala macam. Kita pesan dulu, kita berlangganan dulu 1 bulan dengan loker. Sekarang ini udah canggih. Tinggal buka saja berita apa yang mau kita cari keluar. YouTube begitu juga. Apa yang mau kita cari, apa yang mau kita butuhkan, semuanya sudah tersedia sama YouTube. Berbeda kalau di rumah. Kalau nggak ada punya kecukupan, apapun yang kita inginkan tidak ada. Jadi antara kebutuhan dan keinginan berbeda. Benar kalau itu Bapak Ibu. Nah, jadi oleh karena itu, apapun yang namanya flyer, poster, pas segala macam, bagi kita di penyuluh ya Bapak Ibu ya. Dari seluruh peserta yang hadir ini kebanyakan pesertanya adalah pemilu,
itu angka kredit, benar ya Pak ya? Oh dulu ya, angka kredit buat kita, flyer, poster, booklet. Nah, sekarang poster itu apa sih? Apa bedanya poster, flyer, kalau sama keyboard? Yang sederhana dulu keyboard. Keyboard itu kan kita mengisikan picture, fotonya kita, ya. Apakah itu dalam rangka peringatan hari Bakti? Kan banyak yang beredar itu, ya kan? Kadang-kala yang beredar itu tunggal loh dari pusat, tersebar kemana-mana. Kita punya grup, saya lihat udah banyak historinya, udah banyak view pengikutnya. Ada juga yang berkreasi dibuat sendiri, demi untuk ya biar bisa banyak pula yang lihat. Kan bangga juga itu kreasinya kita, banyak yang menggunakan. Begitu juga Bapak Ibu nantinya, ya kan? Membuatkan ucapan selamat ulang tahun kepada suami aja pakai tripod. Luar biasa. Keren kan? Ya Pak Mas ya? Membuatkan ucapan ulang tahun buat istri, buat suami, buat anak, atau mungkin juga dengan pimpinan kita. Kita bikinkan keren, ya. Karena kita Kementerian Agama itu keren. Katanya Bang Amir, keren gitu loh. Ya kan? Jadi dengan canggih seperti itu, ya kita media sosialkan. Dan alhamdulillah grafiknya penggunaan media sosial yang diisi oleh ruang yang penduduk, ya, informasi bagi Bapak Ibu yang dari BDK dan juga dari Hulu, grafiknya naik. Yang bisa melacak itu adalah Kominfo. Itu informasinya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi dengan penambahan amunisi 4 titik hotel, jumlah pesertanya satu hotel itu 50 kali 4 200, tambahnya di Medan jadi 400. Ya, sekali jalan 400 konten kreator nanti akan beredar. Pertanyaannya, apakah selesai nanti hari Sabtu ada yang tengok handphone untuk bagaimana bisa mengisi flyer, keyboard, infografis, booklet dan segala macam? Walau alam, nggak tahu kita. Karena setelah kita keluar, kecil coba terima. Ngapain saya kirim-kirim flyer? Berarti niatnya Bapak Ibu udah salah, ya. Niatnya Bapak Ibu udah salah. Tapi bagaimana yang kita harapkan, kita hadir di sini, sungguh pun Jawa Tengah tuh Semarang sama Jogja ya, 2 kabupaten kota ya, satu provinsi ya. Nah saya tanya kemarin ada yang nggak kenal, tandanya kita itu belum dekat, jauh di mata, kalau bisa jauh di mata dekat di hati, ya kan? Mau nggak seperti itu Ibu? Jauh di mata dekat di hati. Saya di Padang, Bapak Ibu ada di sini. Itu makanya diharapkan oleh Pak Mas Rizal dalam WA group itu jangan sampai ada yang lock out, jangan sampai ada yang keluar ya Pak Mas ya. Silaturahmi itu bisa di mana saja, bisa dalam bentuk apa saja. Mana tahu nanti Pak Mas Rizal ada rezeki, nanti kita transferin Bapak Ibu. Amin. Ya. Amin. Masih Jangan dianalogikan transfer itu dalam bentuk uang, ya. transfer ilmu. Transfer perasaan, transfer emosi, transfer ilmu dan segala macam, banyak loh. Transfer dakwah. Transfer dakwah juga bisa, dakwah via digital. Jadi apapun yang berkaitan tentang kegiatan yang sifatnya adalah IT, Pak Mas banyak membantu kawan-kawan ketika pelatihan TIK itu dalam bentuk wujudnya adalah YouTube. Ya, beliau membuat channel untuk bisa membantu, mensupport, mendukung kawan-kawan yang tidak bisa menggunakan. Ya, silakan. Nah, apalagi kemarin berian SKP itu amat sangat berguna dan membantu sekali. Jadi itulah gunanya kita ketika kita berguna dan kita itu adalah sesuatu di mata pimpinan, insya Allah mutiara Bapak Ibu jikalau berada tersimpan di dalam lumpur, ketika dikeluarkan dia tetap menjadi mutiara. Apapun keadaannya, lumpur sejelek apapun, mau lumpur lapindo namanya. Sekarang masih viral lumpur lapindo itu Bapak Ibu. Gak ada lagi ya, sudah hilang di dalam waktu. Jadi ketika mutiara tersimpan jauh di dalam lumpur yang amat terdalam, ketika dia sudah dikeluarkan, tetap mutiara namanya. Kita berharap kita semua ini adalah bagaikan mutiara yang bersinar, yang bermanfaat, yang berguna buat lembaga dan kementerian kita, yang bisa berbagi antar sesama, yang bisa mensupport kegiatan kita. Jadi ini belangko apa yang beredar? Belangko rekening ya. Kalau sekiranya ini belangko rekening, saya mensupport sekali untuk segera mengisinya.
Tapi kalau kaitannya di sini adalah mengisi data apa ya? Mengisi data laporan tentang beberapa digital, Maksudnya rekomendasi Pak. oh gitu ya, masalah kegiatan. Jadi biar sama satu frekuensi kita tinggalkan itu dulu. Yes. Tapi kalau saya lihat itu adalah ada kaitannya dengan rekening bank, saya support Bapak Ibu, saya hentikan ini. Iya betul, setuju. Disuruh Iya. makan lagi. Betul. Ya, cuma biar ini ya, biar frekuensinya sama, makanya kita stay kan dulu di atas meja, kita sama-sama di pesawat ini supaya selamat sampai tujuan. Ya, kita lanjutkan. Ini udah terbuka ya. Jadi menjalankan perangkat lunak pengolahan gambar, membuat desain sederhana template PowerPoint di Canva. Jadi template PowerPoint itu Bapak Ibu kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal itu bisa kita berkreasi melalui Canva, membuat sesuai harapan dan keinginan kita, atau juga mendownload template-template yang sudah disediakan oleh Canva dengan cara gratis. Karena kita kan sukanya yang gratis ya Bapak Ibu ya, semuanya gratis, makan gratis, tidur gratis, istri gratis, jangan. Dapat istri itu ada usaha pula, nggak mungkin gratis. Nah, Canva itu juga ada yang pro-nya, ada berbayar. Nggak mahal loh Bapak Ibu. Kemarin saya dengan rekan saya yang dari Padang, itu dia punya koneksi buat untuk Canva tim itu cuma 100.000 setahun. Setahun loh Bapak Ibu. Jadi yang ada mahkota-mahkota di Canva itu, yang berbayar itu semua bisa dibuka. Terbuka semuanya. Jadi nggak ada lagi kita dibatasi. Jangan sampai ada jarak yang antara kita. Itulah kata Canva. Kalau kita bayar kan. Kalau nggak bayar baru ada jarak. Kan gitu. Bayarnya gimana? Kenapa? Wah itu nanti kita atur. Transfer Pak itu. Ya, harga 100 itu harga di Padang. Kalau di sini bisa naik. Tergantung kayak kurs dolar sekarang berapa. Ya tergantung inilah Bitcoin ya. Oke. Memperkenalkan perangkat lunak Canva, kemudian membuat desain sederhana, presentasi dengan Canva, memperkenalkan fungsi dari tiap menu yang ada pada Canva. Ini dia Bapak Ibu, membuat akun Canva. Jadi ketika kita di handphonenya kita itu sudah kita download di Play Store, nggak apa-apa kalau untuk download di Play Store silakan ya sambil kita berjalan. Yang saya larang itu kan tulis kertas yang barusan. Dan bagi yang menggunakan unit peripheral laptop, silakan dibuka di Google Search-nya itu adalah canva.com ya, canva.com. Nanti ya yang sudah download aman, tinggal untuk lihat-lihat aja di sini. Nah, jadi membuat akun Canva itu tentu harus ada terkoneksi kita dengan akun Google-nya kita. Biasanya kalau kita sudah punya Android yang semuanya sudah terkoneksi dengan akunnya kita tinggal pilih saja akun mana yang mau kita konekkan, ya, akun mana yang mau kita konekkan. Nah, kemudian kita bisa sign dengan Google atau juga sign dengan Facebook, ya. Jadi media masuknya seperti itu. Biar apa? Biar ketika kita sudah terkoneksi akun Canva kita itu, ketika kita akan membuat desain, ketika kita membuat project, ya, apakah itu flyer, apakah itu poster, apakah itu Instagram, apakah itu ribbon, jejak digitalnya tertinggal di situ. Jadi kapanpun nanti ketika kita mau ngambil gaya yang sama, tinggal tukar ini aja, datanya, tahunnya atau kata-katanya, kita tinggal ambil aja, tinggal menduplikat. Itu gunanya harus terkoneksi dengan akun Google-nya kita. Jadi ketika kita sudah mengetik di browsernya kita, ya, canva.com, kemudian kita login dengan akun Google kita juga dengan Facebook. Masukkan nama lengkap, email dan password jika kamu sign up dengan email. Ya, jadi kalau sekiranya kita sudah ada akun yang terkoneksi di media peripheral kita tinggal masuk saja, biar nanti muncul di akun Canva itu adalah singkatan dari nama kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi setelah akun Canva itu dibuat,
maka kita akan berada di posisi halaman seperti ini, ya. Jadi untuk menciptakan desain yang pertama, di sini ada, ini dia. Jika nama kita Ahmad tadi, dia nanti akun Canva kita akan ada singkatan dari nama kita. Tandanya kita itu masuk dengan akunnya kita. Kalau saya masuk dengan akun saya juliarmadan@gmail.com, maka di akun Canva saya itu JA. Jadi ketika kita buka akun dari Canva, dia ada singkatan nama kita JA. Jadi kalau ini contohnya A, yang mungkin Ahmad, ya, atau AA gitu ya. Nah, kemudian setelah kita masuk, maka di sini ada create design, ya, membuat desain. Nah, inilah awal langkah kita bagaimana bisa untuk berselancar ria menggunakan aplikasi Canva ini untuk membuat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, sini Bapak Ibu menu-menu yang ada, ya, memilih background. Mulai dari sini, ya, ada template, ya. Template ini adalah pilihan-pilihan bentuk-bentuk desain yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan untuk dipadupadankan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi di sini bisa kita download, bisa kita ambil, dan bisa kita save, ya. Kemudian di sini kita ada apa namanya? Jelas di sini, ya. Ada template, kemudian ada foto, ya. Oke. Ada foto, ya. Foto ini adalah tempat bahagian kita untuk mengambil picture, ya, yang bisa kita masukkan, yang bisa kita uploadkan ke dalam media yang sedang kita buatkan kreasinya, yang sedang kita desain. Jadi dalam bentuk apapun, itu dengan catatan foto yang ingin kita uploadkan ke dalam akun Canva-nya kita itu terlebih dahulu sudah kita unggah, ya, sudah kita upload di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan handphone, kita harus tahu dulu foto yang mana atau gambar yang mana yang mau kita inputkan ke dalam akun Canva kita. Agar apa? Agar nanti di sini Bapak Ibu, ya, di tempat kerjanya, ya, di sini nanti kita membuatnya slide yang kosong ini. Nanti secara otomatis upload yang kita lakukan, gambar itu akan pindah ke tempat kerjanya ini. Nah, kemudian di sini ada juga elemen. Nah, di elemen inilah kita nanti membuatkan gaya-gaya Bapak Ibu. Ada membuat otak, ada membuat kayak segitiga, ada kayak bulan. Dan itu di elemen itu kita bisa mengetikkan di sini. Jika kita mengklik elemen ini, maka di sini kita bisa untuk memberikan perintah. Kita mau cari bingkai religi. Nah, maka akan keluarlah bentuk-bentuk frame atau bingkai yang ada nuansa religinya. Kita mau mencari apa misalnya yang ada kaitannya dengan nuansa-nuansa Islami, ya, kita kasih dia perintah di situ, maka dia akan muncul pilihan-pilihan. Yang perlu diingat adalah dia ada yang gratis, maka tulisannya gratis. Ada yang berbayar, kadang dia bergambar mahkota warna kuning, tetapi ada juga yang bertulisan RP. Suka-sukanya Canva ini aja yang menuliskan apa, ya. Nah, kemudian setelah dari elemen, ya, ada tulisannya. Minimal kalau tidak ada tulisan, dia bergambar mahkota berwarna emas, warna kuning. Dia ada, ya, ada mahkota. Kalau enggak, ada juga di suatu unit peripheral itu dia tertulis RP. Kalau RP berarti berbayar, ya, berarti dia Canva Pro. Jadi kita lihatlah mana yang gratis, gitu. Untuk tahap awal kita cari yang gratis dulu. Tapi kalau nanti menjelang siang kita dikasih DP sama panitia, balik lagi ke situ, kita akan bayar itu 105 tahun, kan? Tapi entah dengan siapa kita nanti kita atur aja lah, ya. Tapi kalau dikasih DP-nya, tapi kalau enggak ya nanti habis dari keluar sini aja nanti kita cari. Ya. Nah, elemen ini banyak beraneka ragam kreasi yang mau kita kreasikan agar berwujud nanti keinginan kita membuat desain itu adalah indah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ingat Bapak Ibu, saya mempunyai sudut pandang seni yang berbeda dengan Bapak Ibu.
Menurut saya ini udah bagus. Menurut pandangan ibu ini masih ada yang kurang. Jadi nggak bisa dipaksakan, ya. Jadi semua kita memiliki sudut pandang seni yang berbeda-beda. Makanya seni itu tanpa batas. Jadi sebagaimana yang diberikan support motivasi oleh Pak Mas, jangan takut kita salah. Jangan takut kita mengutak-atik dari peralatan yang kita miliki. Toh ujung-ujungnya adalah harus salah. Gitu ya Pak Mas ya. Harus berani, ya, harus berani kita mengotak-atiknya, harus berani kita melihat kalau ini salah kita balik lagi lihat gimana kira-kira kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah luput dari khilaf dan salah. Benar apa betul Bapak Ibu? Tidak ada manusia yang tidak pernah satupun di atas dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Minimal ketika kita kecil kita udah salah, gangguin orang tua aja, ya kan? Mandi minta dimandi itu kan udah salah. Tapi bukan salah kita. Ngapain orang tua kita ngelahirin kita? Dinikmati saja, ya. Nah, jadi di sini di elemen itu beraneka ragam nanti pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian sini lagi Bapak Ibu, teks. Di teks inilah kita membuatkan tulisan kata-kata yang ingin kita buat. Ya, happy birthday to you my husband gitu ya. Happy birthday to you my wife gitu ya, atau my son gitu ya. Macam-macam tergantung. Kalau nggak suka bahasa Inggris pakai bahasa Korea, misalnya kalau bisa ya. Jadi melalui media teks inilah kita nanti menuliskan apa yang mau kita tulis dan beraneka ragam nanti jenis dari letter, dari huruf yang bisa kita manfaatkan untuk mensupport, menunjang penampilan dari desain dari kanva kita itu adalah sempurna. Nah, di sini juga ada background. Background itu adalah latar belakang Bapak Ibu. Backgroundnya kita ingin seperti di PTT kemarin, PowerPoint kita kasih backgroundnya burung ya, burung lagi ceritanya. Karena itu yang enak ya. Maksudnya ya kok burung terus, kita ganti lah, jangan garuda gitu ya. Jadi background itu bermacam-macam, beraneka ragam. Bisa jadi backgroundnya itu kita ingin polos saja, picture color atau warna yang ada saja, atau bisa jadi backgroundnya itu latarnya masjid kah, ya kan? Atau pemandangan kah, atau ya mungkin kalau di hotel kita foto bisa dijadikan background yang ada di kanvanya kita. Kalau untuk perihal tentang background. Kemudian upload, ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Ya, ini kan sudah ada di dalam ini. Dia bisa masuk ke dalam ini karena kita sudah menguploadkan media. Kita sudah menguploadkan gambar yang sudah kita simpan atau yang sudah kita download. Makanya nanti bisa diperintahkan aplikasi Canva-nya untuk upload, untuk kita pindahkan ke dalam media ini. Setelah dia masuk, kita pilih salah satu yang sudah kita download, tinggal klik, dia akan pindah di sini. Tinggal kita melakukan pengedaran. Ini dia Bapak Ibu, memilih template yang sudah kita sampaikan tadi. Ketika kita mengklik ini, template-nya ini dia. Nah, ini muncul, ini banyak ini, ya, ini banyak sampai dia ada ke bawah. Kalau kita ingin di sini lihat semua, maka akan muncul pilihan-pilihannya. Yang perlu diingat adalah karena kita menggunakan Canva ini adalah yang gratis, maka pilihlah yang gratis. Karena apa? Agar nanti ketika kita memilihnya tidak tahu ini gratis atau berbayar, katakanlah yang kita pilih itu yang berbayar, tapi kita tidak tahu. Kita sudah asik untuk mengeditnya, kita sudah asik untuk mengkreasikannya dengan gaya kita. Ketika kita mengunduh Bapak Ibu, dia minta di situ berbayar sekian dolar, sign. Makanya ini mubazir rasanya waktu yang tersita yang sudah kita lakukan demi untuk melahirkan sebuah Canva. Sementara kita tahu mubazir itu adalah temannya, jangan ke saya lihat. Iya, makanya berhati-hati, jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tanpa ada terukur. Oleh karena itu perhatikan dan lihat apakah dia berbayar atau dia gratis. Nah, jadi ini tampilannya. Jadi nanti ini tinggal kita melakukan pengeditan tulisan, ya, mau gaya tulisannya seperti apa, style dari tulisannya seperti apa.
gaya style dari huruf yang ada ditawarkan oleh Canva ada yang sama dengan apa yang ada di Word, ya. Mungkin lebih banyak kreasinya yang ada di Canva. Ini tergantung seninya kita dalam melakukan pemilihan jenis daripada huruf. Ini dia. Ketika kita masuk kepada pilihan yang kedua, yaitu adalah foto, ya kita tinggal memilih picture, ya. Ketika gambar ini tidak ada yang kita harapkan, ya itu kita masuk ke dalam media upload tadi. Melalui media upload itulah kita memasukkan gambar yang kita harapkan, biar bisa yang kita inginkan yang berada di sini sesuai dengan yang kita harapkan. Kita ingin membuat selamat memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Karena kita di kantor KUA, kita foto bareng, ya kan? Kita foto bersama, dapat buahnya, kemudian ada hulunya, dan penyuluhnya, dan stafnya. Dibuatlah fotonya itu seindah mungkin. Kemudian foto itu kita foto, kita uploadkan ke dalam sini, ya, kita uploadkan ke dalam sini, ya kan? Maka dia akan diupload, dia masuk ke sini, maka dia akan pindah ke sini. Barulah kita lakukan pengeditan selanjutnya, membuat kata-kata, membuat tulisan, ya. Di sini mengedit background. Nah, jadi background ini Bapak Ibu, setelah dia masuk ke dalam media tempat kita bekerja, ini bisa kita edit. Apa kita perkecil dengan geser ini seperti kita kemarin belajar insert picture. Itu makanya berkaitan, ya, dari peralatan struktural, kemudian mengolah kata kita kasar, PPT, yang tak jauh tak lain. Ini tidak terlalu berbeda, cuma mungkin medianya sekarang adalah Canva. Jadi ini kita tarik, ya, kita akan menjadi kecil. Tapi jangan sampai Bapak Ibu tarik dari sini, ya, dari pinggang kiri kanan ini. Ini kan ada ini, kalau di sini kan bulan, ya kan, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ini kita tarik ke ini ke dalam, maka dia akan terpotong di tangannya dia. Maka jangan-jangan nanti dia hanya tinggal sini saja. Iya. Maksudnya kita memperkecil Bapak Ibu. Tetapi karena salah tarik, ya, tertarik istri orang, ya kan? Nah, jadi yang narik itu adalah ini. Sudut mana saja, yang penting 4 sudut ini. Ketika kita tarik, set, ya, maka dia akan kecil sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau yang ini yang kita tarik, atau yang sebelah ini kita tarik dari sini, yang kopi sama handphonenya ini terpotong, yang tinggal sebelah sini aja. Nah, jadi kita untuk melakukan pengeditannya dengan sampai terpotong dan hasilnya tidak bagus. Nah, di sini juga bisa pengeditan dari background yang kita buat, pencahayaannya bagaimana, gitu ya, kontrasnya bagaimana, ini bisa kita mainkan. Itu makanya saya sampaikan kepada kita semua, seni itu tanpa batas, tinggal bagaimana seni kita berkata, indah menurut pandangan kita semua, indah menurut pandangan Bapak Ibu sebagai kreator dalam membuat desain dari Canva, dan mudah-mudahan indah pula menurut orang yang melihat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita sudah menyatakan kita ini udah cakep, ya, cakep, dan kalau di pantun-pantun kan seperti itu, ya. Tapi jangan salah, enaknya menurut kita belum tentu enak sama orang, ya kan? Sukanya menurut kita belum tentu suka sama orang. Nah, makanya bagaimana kita bisa mencari kita enak, antum juga enak. Jadi akhirnya mari sama-sama kita berenak-enak. Nah, selanjutnya di sini mengedit dari background. Nah, ini kelanjutan yang tadi. Jadi kita bisa mengatur pencahayaannya, apakah mau kita terangkan, apakah mau kita gelapkan, tergantung dari keinginan atau sudut pandang dari kita. Nah, kemudian di sini ada juga menunya adalah teks. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Ketika kita tadi template, kemudian kita foto, kemudian elemen, kemudian kita teks untuk memasukkan tulisan yang kita harapkan. Gaya-gayanya seperti ini. Kalau kita ngambil ini, maka tampilan dari hurufnya ini adalah sebesar ini. Begitu juga yang di bawah ini dan juga yang di bawah ini. Tapi sungguh pun ini besar, kita bisa mengeditnya.
biar dia bisa kecil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita berkeinginan tampilan dari hurufnya sebesar ini, dia akan tampil seperti ini. Oh, mau pula kita gayanya seperti kayak sinetron ataupun film bioskop yang sudah berakhir itu, yang terakhir subtitlenya itu panjang naik ke atas gitu kan gaya-gayanya seperti ini ya. Nah, gaya seperti ini. Atau kita mau buat apa gitu ya, atau untuk memasukkannya di sebuah apakah membuat YouTube atau apa, seperti ini gaya-gaya. Jadi ketika kita memilihnya Bapak Ibu, maka dia akan pindah ke sini. Setelah kita memilihnya, apa yang mau kita pilih, ya, maka dia akan pindah seperti ini. Maka disinilah kita nanti akan mengatur pewarnaan. Kalau kita ingin mencari lagi, ya, gaya huruf yang lain, kita udah pilih ini hurufnya, tapi kita ingin fontnya ini macam-macam lah, ya, tergantung kita ada punya keinginan. Tapi yang perlu Bapak Ibu, jangan sampai indah menurut kita itu dengan membuat tulisan yang kayak kaligrafi, ya, yang kayak tulisan tegak bersambung itu, yang menurut kita bisa bacanya, tapi mata orang sampai lihatnya nyata ada tulisannya ini. Jadi kalau bisa berilah tulisan itu yang sederhana, yang maksudnya itu adalah standar ya. Pernah nggak lihat ini baliho Bapak Ibu? Ada nggak gaya-gayanya itu macam-macam? Nggak ada kan? Dia warna letarnya biasa aja, ya kan? Cuma besar. Kemudian warna itu tidak ini ya, tidak bentrok ya. Nah, dikasih warnanya ini, tulisannya ini nggak kelihatan, tapi dikasih backgroundnya hitam, tulisannya putih nampak, ya kan? Dikasih backgroundnya hitam, kemudian tulisannya kuning atau merah, tambah nampak lagi. Nah, jadi nggak perlu terlalu banyak gaya, yang penting maksud dan tujuan kita adalah tercapai dan tersampaikan. Itu makanya sini adalah tanpa batas. Jadi setelah kita lakukan pengeditan seperti tadi, ya, maka dia akan ada seperti ini. Dia akan tampil seperti ini tergantung yang mana jenis dari letter dari huruf yang kita pilih. Nah, sekarang mengunduh untuk membandingkan desain. Nah, dianggap ini adalah selesai Bapak Ibu, ya. Dianggap ini adalah selesai. Maka di sini ada download untuk menjadikan desain yang kita ini bisa untuk kita bagikan, ya. Apakah kita membuat flyer, apakah kita membuat poster, apakah kita membuat ribbon. Nah, kalau poster, kalau ribbonnya tadi kan sudah kita jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengirimkan ribbon yang bisa untuk kita uploadkan foto, ya. Nah, kalau poster apa Bapak Ibu? Apa bedanya poster dengan flyer? Coba Bapak Ibu. Poster apa? Informasi. Izin saya minum ya. Apa bedanya flyer dengan poster Bapak Ibu? Tahu Ibu? Poster itu apa? Flyer itu apa? Siapa tahu? Apa? Poster ukurannya lebih besar. Sah. Ya kita terima, iya. Ada juga seperti itu. Poster ukurannya besar. Nah, apa kira-kira? Kenapa? Untuk menjual produk atau jasa. Penggunaannya ya, flyer itu ya. Oke. Poster itu cenderung lebih simpel, ya. Cenderung lebih simpel. Dia hanya gambar, kemudian kata-kata. Misalnya ada gambar orang buang sampah, gambarnya ya, kemudian dikasih tulisan, jangan buang sampah sembarangan. Itu identik dengan poster, ya. Dia tidak banyak kata, tapi banyak menyampaikan makna. Atau mungkin simpel saja, rokok, dilingkar, kemudian disilang. Apa katanya? No smoking, ya kan? Atau dibuatnya smoking area. Atau dibuatnya tulisan bahasa Indonesia bebas asap rokok. Saya aneh juga menerjemahkannya bebas asap rokok. Berarti bebas dong asap rokoknya di situ, kan gitu ya. Ini saya mau mencari ini ya, mencari yang rokok ada di sini ya. Saya cari teman gitu. Jadi kenapa kok bebas asap rokok?
Kalau menurut pemaknaannya nggak boleh di situ. Bebas itu dalam artian ya asap komponen tidak ada, bersih. Jadi seperti itulah penulisan bahasanya. Jadi bingung juga kita, ditempel di sini bebas asap rokok. Kita di sini, yang bebas asap rokoknya di situ Pak, sini kan boleh, ya kan? Bingung mau orang hotel jadinya. Susah betul Bapak ini diatur katanya, ya kan? Nah itu poster. Jadi kesannya itu adalah simple, ya. Ada foto atau ada tulisan tertentu, kemudian dia singkat. Nah kemudian flyer Bapak Ibu. Kalau flyer itu cenderung agak lebih banyak katanya. Seperti apa? Seperti selebaran menerima murid siswa baru. Itu identik dengan namanya flyer, ya kan? Jadi dibuatlah menerima siswa baru tahun ajaran 2022/2023 25 ya. Kayak periode kepengurusan jadi. Biasanya periode menerima itu 2022 sampai sekian gitu ya. Ini sampai 2022 lama betul buka pendaftaran. itu flyer. Kemudian naik lagi ke atas, namanya adalah infografis. Seperti SE yang beredar Bapak Ibu. Ya apa? Dibesarin tulisannya nggak pecah karena bagus desainnya. SE nomor 5 tahun 2022, ya kan? Tentang apa tuh kemarin tuh? SE nomor 5 tahun 2022 itu tentang pengaturan pengeras suara beraneka ragam namanya di bawah. Itu termasuk ke dalam kriteria infografis. Info itu adalah informasi, grafis itu adalah gambar. Jadi kita tahu bedanya di mana. Ini cangkul, ini sekap, ini sendok, ini garpu. Sama juga orang beli Honda, beli motor, ya kan? Motor itu ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki. Orang bilang, Hondanya mana? Mana saya dengan Suzuki loh. Nggak ada orang ngomong Suzuki-nya mana? Nggak ada. Yamaha-nya mana? Nggak ada. Itulah kebiasaan yang sudah ada. Jadi Honda itu gara-gara Honda lah yang lebih dulu, ya kan? Ketimbang Suzuki, ketimbang Yamaha apa segala macam. Jadi akhirnya yang tahu itu motor itu namanya Honda, bukan pakai H loh, Honda, ya kan? Honda kalau di perangkatnya apa namanya itu keran air, ada juga mereknya Honda. Itu agak mahal belinya. Jadi udah terdoktrin lah kalau motor itu boleh apa? Ya Honda, padahal naik Suzuki. Gak ada orang bilang Suzuki-mu mana? Gak ada. Nah, itu flyer, poster, kemudian infografis. Jadi yang kita harapkan nantinya infografis terlalu panjang Bapak Ibu, makanya tidak kita jadikan penugasan. Jadi cukup nanti hanya poster, flyer, kemudian keyboard. Sengaja saya tidak memberikan tema, makanya sini itu tanpa batas. Saya harapkan dengan segmen yang berbeda Bapak Ibu, kalau tema ya sama semuanya, ya kan? Tapi kalau sekiranya ada yang sama, berarti ada kolaborasi kayak enggak. Saya akan lihat dia apa Mas ya. Ada kata ada yang sama aja, kita lihat. Ini duduknya dengan siapa ini, ya kan? Yang dia tukar hanya fotonya saja, ya kan? Pinjam dong, nggak terkejar nih waktu, enak aja, gitu ya. Jadi diharapkan bagaimana nanti kita bisa mengerti dan bisa membuatnya. Nah, setelah kita download, nanti ada pilihannya yang muncul adalah PNG, ya, PNG dan juga ada JPG, ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, desain yang sudah kita buat di Canva, ketika kita sudah fix dalam pembuatannya, tentu nanti kita akan menjadikan, kalau di keyboard itu kan harus kita erase dulu ya. Ada yang bolong-bolongnya itu ya Bapak Ibu ya, biar bisa untuk dimasukin foto ya. Jadi kalau seandainya nanti dimasukin ke dalam pengeditan keyboard, dia harus berbentuk savingnya itu adalah PNG. Dia tidak mau JPEG ya. Kalau kan nanti dia menolak, katanya erase-nya yang di belakangnya itu belum sempurna. Jadi itu makanya harus kita saving dalam bentuk PNG. Nah, ini kalau lewat handphone. Kalau tadi menggunakan PC, ya. Sebetulnya sama-sama enak Bapak Ibu. Tergantung kita nyamannya di mana. Kalau handphone di mana saja,
Kalau ini, kalau laptop atau notebook, besannya aja udah seperti ini, ya kan? Kemudian kemungkinan habis baterainya tanpa ngecas juga 1 jam atau 2 jam. Tapi kalau handphone rada-rada bisa kemana-mana kita. Jadi tergantung nyamannya kita menggunakan seperti apa. Nah, ini kalau kita menggunakan lewat handphone, hampir sama, cuma medianya saja yang berbeda, ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita memilih untuk pembuatan dari Canva itu kemana, Instagram atau gimana. Oke, tinggal handphone. Ganti backgroundnya hampir sama seperti yang ada di PC-nya kita. Oke. Jadi kalau sama kita langsung aplikatif, ya, kita aplikasi. Jadi Bapak Ibu silakan buka Google-nya, ya. Kita langsung coba praktekkan. Karena tadi kita sudah memperkenalkan. Kita tinggal masuk kepada Google Sheet-nya kita. Untuk mengetikkan di browsing kita itu adalah canva.com, ya. Sudah masuk ya? Sudah ada inisial akunnya Bapak Ibu? Sudah ya? Apa? Inisialnya nggak masuk, edit profil aja. Ya, edit profil nanti bisa, atau mungkin jaringan, masa saya ini belum juga muncul baru bukti aja. Rata-rata semua sudah terbuka ya, canva.com. Di belakang Pak. Jaringan stabil ya di laptopnya Bapak Ibu. Pakainya WiFi hotel ya. Belum bisa masuk. Kita alon-alon aja Pak. Pelan tapi pasti ya. Slow but sure. Pelan tapi pasti. Ya. Kenapa? Hanya foto aja. Ini kan udah ada ya. Karena Ibu pakai foto. Iya. Kalau diganti profile itu dengan foto, JA-nya hilang. Tapi karena saya tidak ingin pakai foto, maka ini itu tinggal kita edit profil aja. Ya, edit profil. Kalau ingin untuk memunculkan foto, ya, kita tinggal klik di JA-nya ini, ya. Kemudian ada pengaturan akun, Nah, disitulah kita melakukan penyebutan nama ataupun penyebutan dari inisial, ataupun juga mengunggah dari foto kita, agar foto kita itu masuk ke sini Bapak Ibu. Ada unggah foto. Berarti Ibu udah mempergunakannya, makanya fotonya dari situ. Semuanya udah masuk ya Bapak Ibu ya? Udah masuk di Canva. Berarti kalau kita udah terkoneksi akun kita masuk dari media Canva, maka seluruh desain yang kita lakukan akan otomatis tersimpan
otomatis akan tersimpan. Nah, belum bisa masuk Pak. Berarti login kita dengan akun. Oke. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, di sini ada fitur pilihan-pilihan apa? Fitur-fiturnya. Ada presentasi, ya. Presentasi itu banyak pilihannya yang ada di bawah, ya. Tergantung kita mau pilih apa. Ada presentasi berbicara. Berarti kita bisa untuk memasukkan video kita, ya, video kita ke dalam pilihan dari presentasi berbicara. Oke. Nah, kemudian ada media sosial, ya, ada buat dengan sekejap, ada mengedit foto, ada konten Instagram, kemudian ada video dan segala macam. Ini bisa nanti Bapak Ibu otak-atik. Jadi kita fokus sekarang ini adalah di media sosial, ya. Di media sosial ini kita tinggal memilih konten Instagram Bapak Ibu, ya. Yang kita ambil adalah konten Instagram, ya, konten Instagram. Jadi inilah nanti yang bisa kita jadikan poster, yang bisa kita jadikan player, atau yang bisa kita jadikan desain dari Fibonacci kita, yang nantinya akan kita erase, akan kita potong latar belakangnya itu menjadi bolong, dan di bolongnya itulah nanti kita akan masukkan dari foto. Makanya tripod itu bisa kita share. Jadi inilah pilihan dari menu-menu yang ada, yang kita bincangkan tadi Bapak. Ada template, ya, ini template-templatenya. Ketika kita pilih satu, maka dia akan langsung otomatis masuk ke dalam. Tinggal kita melakukan pengeditan, ya. Kita klik dia di tempat huruf yang ada. Tinggal kita untuk melakukan pengeditan dari huruf. Maka kita ingin membuatnya seperti apa? Misalnya TIK, ya, TIK, misalnya TIK. Jadi ini juga tulisan ini juga bisa kita cari alternatif dari fontnya dengan pilihan yang ada di sini Bapak Ibu, ya, yang ada di atasnya. Kemudian kita klik panah yang arah ke bawah ini, maka di sini akan beraneka ragam, banyaknya pilihan choice dari tulisan yang ada. Jadi ini Bapak Ibu, yang ada warna mahkota kuning ini yang berbayar. Yang Bapak tadi menanyakan kayak semacam apa. Jadi kalau nggak ada ikonnya seperti ini di tulisan, berarti ini adalah gratis, ya, bisa kita ambil. Ini kita contohkan yang kayak huruf seperti ini. Jadi maksudnya kita ini bagus, ya, bikin fontnya yang seperti kayak tulisan tegak bersambung. Tetapi apa yang mau kita baca ini? Padahal ini tulisannya adalah TIK. Oleh karena itu makanya adalah kita menampilkan tulisan itu yang tidak hanya enak menurut kita, tetapi juga enak menurut audiens atau yang melihat. Jadi tampilkanlah yang sederhana. Nah, kemudian ini juga bisa kita atur tata letaknya Bapak Ibu, ya. Dengan kita menaruhkan posisi kursor di dalam kotak, bisa kita blok dengan cara seperti biasa. Tapi ada juga dengan cara kita cukup kontrol A-nya saja, ya, di dalam kotak itu. Berarti yang terblok itu adalah yang ada di dalam kotak. Ketika kursornya sudah gerak-gerak seperti ini Bapak Ibu, ya, kita tinggal kontrol A saja. Nah, mau kita apakan? Mau kita jadikan warnanya itu sesuai yang kita inginkan, ya, maka dia akan berubah warna. Ya, kita blok lagi. Kalau kita inginkan ukurannya, ingin kita perkecil, nah di sini ada untuk memperkecil size-nya Bapak Ibu. Ya, kita tinggal turunin saja, maka dia akan kecil. Ya. Kemudian kita ingin tulisannya itu seperti tulisan miring. Tinggal kita, karena pilihannya di sini hidup, kita tinggal miringkan saja, maka tulisannya akan miring. Ya. Nah, kita ingin
tulisannya seperti yang tadi, kan harusnya diunduh itu, ya. Di sudut kiri paling atas ada panah untuk kita mundurkan. Kita mundurkan proyek yang kita buat ini, maka akan kembali. Jadi jangan cepat kita, hilang nih, gak bagus ini, ditutup, hilang lagi. Makanya harus kita tundukkan. Nah, untuk posisi tata letaknya huruf, di sini ada ratanya gas kiri kanan, ada kanan, kemudian ada di tengah-tengah, kemudian ada rata kiri. Tinggal kita ingin memposisikannya itu inginnya seperti apa. Nah, di sini kita menggunakan apakah itu membuat bullet and numbering, ya. Kalau kita membuat layer tadi, itu ada pointernya ya, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak tahu ada nggak kira-kira pilihan menu di Canva ini yang membuat numbernya itu otomatis? Ada, jadi tinggal kita untuk memilih. Jadi nanti ketika kita masuk ke nomor 2, maka dia akan otomatis ya nomor 2 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi di samping kita mengunduhnya dengan yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan kombinasi tombol yang ada di keyboard kita seperti biasa, Ctrl Z. Ya, ini kita kembalikan, dia akan seperti semula. Kita kembalikan, dia ada bulletnya. Kita kembalikan dia seperti ini, seperti ini, silakan, seperti ini. Nah, jadi bisa kita menggunakannya dengan kombinasi Ctrl Z. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada pengaturan dari jarak, ya. Jadi jarak ini adalah jarak huruf, berarti huruf per huruf. Ini bisa kita rapatkan atau bisa kita jarakkan, maka dia akan berubah seperti ini. Atau saya kasihlah tulisannya yang agak bagus ya. Dan fontnya kita kasih yang enak, ya. Ya kan seperti ini nih Bapak Ibu, sela matnya ke bawah. Jadi ini bisa kita tarik ya, biar bisa ada ruangnya yang panjang ya, seperti ini. Bisa kita tarik ke kanan biar ada ruangnya yang panjang ya. Nah, jikalau rasanya media yang kita gunakan ini nggak memungkinkan ini kita tarik lagi, ini bisa kita edit untuk lebih memperkecil hurufnya, ya, untuk memperkecil dari hurufnya, ya, kita perkecil sampai sesuai dengan yang kita harapkan jenis dari fontnya ini, ya, karena tulisannya ini Bapak Ibu terlalu ada spasi, ya, kita tidak ingin seperti ini, kita ingin dia itu adalah nempel seperti tulisan biasa, kita tinggal blok kotak yang ada tulisannya ini, kita pengaturan jaraknya yang ada di sini. Kalau jarak hurufnya kita tarik dia ke kiri, maka dia akan mepet, Bapak Ibu. Maka dia akan mepet. Nah, dan yang ini bisa juga kita gunakan kalau ingin kita melakukan penggeseran pengaturan jarak dari baris. Nah, jadi ini kalau kita pembuatan dari player yang bisa kita memanfaatkan dari pilihan-pilihan jenis dari font, kemudian size dari ukuran dari jenis huruf dan lain sebagainya. Ini kalau kita menggunakan template Bapak Ibu. Nah, ketika rasanya kita ini sudah selesai, ya, ketika ini sudah selesai, ketika kita keluar hasil dari proyek yang kita lakukan, ini otomatis nanti akan sudah berada di dalam ini, di dalam kita akunnya Canva kita. Untuk melihatnya adalah kita kembali kepada beranda, kita lihat di proyek Anda, dan kita udah keluar itu, ya. Maka hasil, ya katakanlah kita menyelesaikannya ada kegiatan ulang yang masih harus kita kerjakan, ya. Makanya kita tutup Canva-nya kita, maka dia otomatis Bapak Ibu dia akan tersimpan di sini karena kita
masuknya dengan akun Google-nya kita. Tinggal kita untuk mengulang lagi, membuka lagi untuk melanjutkan desainnya kita. Tinggal kita untuk mengkliknya saja, maka dia akan sampai masuk kepada ruang tempat untuk pengeditan. Ya, sejauh ini ada yang ragu Bapak Ibu? Ragu? Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada beranda. Ini kalau kita memilih tampilannya adalah template, ya. Nah, ketika kita mendesainnya itu adalah hasil daripada karyanya kita, Bapak Ibu. Ya, kalau yang lebih simpel itu adalah memang di template itu kita hanya tinggal memilih, ya. Kita hanya tinggal memilih, kemudian mengkreasikan sesuai dengan apa yang ingin kita harapkan. Berarti yang kita ambil tadi itu adalah hasil ataupun pilihan-pilihan template yang sudah disediakan oleh Canva secara gratis, gitu ya. Kita tinggal untuk memadupadankan apa kira-kira sini yang ada. Nah, kalau dia kosong Bapak Ibu, ya, tampilannya seperti ini dulu. Kita membuat ini ya, membuat poster ya. Posternya adalah biar sama ya, biar sama semuanya. Posternya dilarang membuang sampah di sini. Ya, jadi kata-katanya itu dilarang membuat sampah di sini. Kemudian nanti kita akan saving foto gambar orang membuang sampah. Atau mungkin kita cari gambarnya gambar tong sampah. Tulisannya boleh tulisannya sama, yang untuk gambarnya kita bedain Bapak Ibu ya. Nah, ketika backgroundnya sudah ada di sini, sudah bisa tampil putih seperti ini Bapak Ibu? Belum? Oke, kita ulang ya, kita ulang. Ketika kita kembali kepada beranda, ya, kita ambil media sosial. Nah, samakan dulu frekuensi. Kita semuanya sudah ada di posisi ini. Sudah? Posisi awal. Oke ya, sama ya. Oke. Kemudian di sini ada media sosial. Paling atas ada. Yang ini kita klik, ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke. Kita ambil konten Instagram. Oke. Sudah sama? Ya, konten Instagram. Sudah ya? Nah, kita tunggu sampai tampilannya seperti ini. Munculkah di peralatan Bapak Ibu dengan posisi putih seperti ini? Ya. Sekarang kita membuatnya adalah kreasi dari kita tanpa mengambil template yang ada. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita arahkan kursor kita ke tempat yang putih dan kita klik satu kali agar muncul sudut kiri di atas adalah gambar pilihan dari warna. Ya. Oke. Kita klik aja satu kali. Kalau tidak kita klik, dia kan tidak muncul ini Bapak Ibu. Tidak ada ya. Tetapi kalau kita klik dia sekali, dia akan muncul pilihan dari warna. Oke. Nah, kemudian kita arahkan kursor kita ke tempat warna. Kita klik. Oke, sama frekuensinya. Ya, kita klik. Nah, disinilah nanti akan ada palet-palet warna yang sudah disediakan oleh Canva, tinggal kita pilih. Misalnya kita ambil latarnya warnanya ini misalnya. Maka dia akan berubah warnanya menjadi apa yang kita harapkan. Ya, tadi akan otomatis untuk pindah. Kalau kita ingin untuk pengaturan dari warnanya itu agak kita terangnya, ya, gelapnya, bisa kita atur di sini Bapak Ibu. Dia warnanya hijau tadi, tapi ini bisa kita atur. Dia inginnya pencahayaannya seperti apa? Apakah warnanya terang seperti ini atau gelap dan segala macam. Nah, taruhlah seperti ini, ya. Jadi pemilihan dari warnanya itu, ya, pemilihan dari warnanya itu adalah adanya di sini, yang tanda tambah ini, yang kita klik. Nah, selesai ini, tentu yang kita buat adalah tulisan, ya, yang kita buat adalah tulisan. Di mana kita ambil di teks, betul ya? Kita ambil di teks. Kita klik teksnya Bapak Ibu. Nah, kita ambil teksnya. Nah,
Jadi ada hurufnya yang besar kali, kemudian adiknya setengah besar, ini yang paling kecil sepusu. Ya, nah, ambillah salah satu ya, tambahkan juzur. Nah, dia akan masuk ya ke dalam ini. Apa tulisan yang mau kita buat? Dilarang. Ya, berarti kita ingin membuatnya dilarang di atas, membuang sampah di sini. Berarti ada berapa tingkatannya? Dilarang membuang sampah di sini. Berarti ada 4 jenjang yang mau kita buat. Ya, kita ingin tahu step-step tulisannya itu seperti itu dulu. Ya, sama-sama kita buat hurufnya semuanya kapital, dilarang. Ya, selesai seperti ini Bapak Ibu. Ya, coba kita keluarkan kursornya kita, dia akan muncul katanya dilarang. Oke, kita arahkan kursor kita ke tulisan dengan kita klik 1 kali. Ya, sampai dia muncul putih seperti itu. Oke. Nah, kita duplikatkan Bapak Ibu dengan Ctrl C, Ctrl V. Ya, kita duplikatkan. Berarti ini kita naik dia ke atas, ya. Kemudian ini juga kita naik ke atas. Kapan perlu, karena tadi dia ada 4 langkah, kita buat saja kopinya 4 kali. Ya, dan nanti kita tinggal ngedit dari tulisannya saja. Ctrl C, kemudian Ctrl violet. Ctrl C, cacing, kemudian V violet. Oke. Jadi ini sudah sama? Sudah? Belum? Oke, pelan-pelan saja. Pesawat kita agak delay. Yang penting sampai ke tujuan. Nah, ini kan dilarang aja dulu. Ya, sama-sama kita buat dilarang. Ini sudah selesai. Oke. Yang depannya dihapus. Ini Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, violet. Kemudian tarikkan dia ke bawah. Ya, hampir ketabrak kabel. Kesetrum saya. Sudah samakah frekuensinya? Sudah samakah yang tertulis yang di depan? Dilarang, dilarang, dilarang. Ya. Kenapa? Ya, Ctrl C, ya, Ctrl C. Sekali aja Ctrl C dan Ctrl V. Tarik dia ke bawah. Iya. Ctrl V aja lagi. Ctrl V, Ctrl V. Ambil lagi dulu ke bawah. Bikin dia 4 step ya. Dilarang, dilarang, dilarang. Nah, sekarang kita ganti yang untuk kalimat dilarang yang kedua, membuang. Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah di sini. Bukannya sakitnya tuh di sini ya. Nah, beda lagi. Nah, kita arahkan kursor dilarang yang kedua. Kemudian kita lakukan pengeditan dengan cara klik saja 2 kali, maka dia akan terblok. Atau kalau sekiranya nggak bisa, kita hapus saja mana yang senangnya Bapak Ibu. Ya. Oke. Dan buang ya. Buang. Lanjut ke bawah, klik 2 kali, sampah. Sampah. Kemudian yang di bawahnya isi. Pakai tanda seru, boleh. Kalau kita sepakat, pakai tanda seru. Oke. Dilarang membuang sampah di sini. Nah, sekarang kita ingin mengedukasi Bapak Ibu semua, pengaturan dari masing-masing huruf itu sama ratanya kiri. Ya, ketika ini huruf kalimat ini kita blok tahan, kita geser-geser dia sesuai yang kita harapkan. Perhatikan ada garis-garis putus-putus yang mengarahkan. Kalau sekarang ini dia tidak sama. Kalau ini dia bisa sama dengan membuang yang ada di bawah. Nah, ini yang perlu kita hati-hatikan. Ya, biar dia sama. Nah, klik tahan, kita geserkan sampai dia posisi sama garis putus-putus sebelah kiri. Kemudian kita lepas. Begitu juga yang ada di sini, kita klik tahan,
kita geser sampai ada garis penunjuk bahwasanya dia itu simetris, kemudian kita lepas. Sudah samakah frekuensinya Bapak Ibu? Dengan tulisannya yang sama seperti ini, dengan ya, bukan di blok semua. Kita ambil, ya kan ini ada 3 tempat kalimat. Kita seperti ini aja. Kita tinggal geser-geser aja. Nah, sampai tulisannya itu garis yang putus-putusnya itu sama dengan tulisan D. Kemudian kita lepas. Itu juga di bawah. Ambil ini, kita geser-geser sampai dia tulisannya sama. Oke Bapak Ibu, dengan letter yang sama, dengan ukuran size yang sama, dengan warna yang masih sama, ya, dengan tampilannya seperti itu. Oke, jadi sudah sama semua frekuensi. Nah, kemudian sambil ini berjalan, tahu-tahu Bapak Ibu, wah, gak enak ini backgroundnya, ya, gak enak ini backgroundnya, kita mau ganti. Tinggal kita ngekliknya di backgroundnya itu aja, sampai muncul nanti gambar seperti yang di atas. Berarti stepnya kita sudah tahu bagaimana untuk menggantikan gambar yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk perihal warna ini kan palet-palet warna ini, ya, ini kan palet-palet warna. Palet warna ini bisa kita akalin. Dia hanya segini aja pilihan dari warnanya, nggak ada pilihan warna yang lain. Bagaimana caranya? Caranya kita ke Google, ya. Coba satu aja yang suka warnanya apa? Coba sebutin. Ibu suka warna apa? Pink, ya. Kita ketikkan di sini adalah palet pink. Ya, palet pink. Biar sama ya, palet pink. Oke, palet pink. Maka dia nanti akan muncul. Ini dia ini, Bapak Ibu. Nih, warna-warna yang ada. Kita ingin mengakali dari Canva ini biar nanti dia, ya mau orange juga silakan, nggak apa-apa. Kita ambil sampai dulu palet pink. Nah, pilihan yang palet pink ini, yang mana lah kira-kira yang seperti ini? Kita ambil, ya. Ini dulu, kita download dulu atau kita save, ya. Ini kita save. Klik kanan Bapak Ibu. Ini hampir sama nanti caranya dengan kita mendownload gambar yang mau kita upload ke dalam tempat media foto, ya. Kita tidak bisa copy image karena dia tidak sama dengan PowerPoint. Copy image kemudian kita pindahkan, dia harus kita save dulu agar kita bisa nanti mengambil dari gambar yang sudah kita simpan untuk kita masukkan upload ke dalam media Canva. Oke, save image, ya, save image. Nah, save image, maka nanti dia akan tersimpan atau akan muncul kotak dialog di mana kita akan menyimpan. Dan Bapak Ibu jangan sampai lupa di mana tempat penyimpanannya. Biar dia satu tempat, makanya kita jadikan tempatnya itu satu. Ini palet pink, ya, kita simpan. Oke. Kita kembali kepada dilarang tadi. Nah, ini warna yang ada ini Bapak Ibu, dengan kita akalin, yang palet warna pink itu nanti akan masuk ke sini. Kita bisa nanti beradaptasi dengan pink yang lain, ya. Nah, kemudian kita ambil unggahan. Oke ya, berarti hampir sama nanti caranya ketika kita ngambil foto yang sudah ada filenya. Makanya saya awali dengan palet ini untuk warna. Kita ambil unggahan, ya, bisa dengan cara kita drag and drop. Maksudnya adalah ketika kita mengambil tempat media penyimpanan kita tadi itu adalah di file yang sudah kita simpan, ya, palet warna pink, ini dia. Kalau drag and drop itu kita taruh kursornya di sini, kemudian kita tahan mouse-nya, kita bawa dia ke Chrome tempat kita membukanya sampai dia masuk ke sini. Nah, kita masukkan dia ke unggah media Bapak Ibu. Oke. Sampai masuk dia ke unggah media. Ya. Masuklah dari beberapa gambar, dari beberapa download palet warna
Pokoknya segala yang kita save, yang kita download, yang mau kita masukkan ke dalam Canva, ini sudah bisa kita gunakan untuk kita pindahkan, untuk kita migrasikan ke dalam medianya Canva. Nah, ketika ini kita ambil Bapak Ibu, dia akan masuk ke sini, ya. Nah, nanti ketika perihal warna, ya, ketika perihal warna, palet yang kita download ini, yang awalnya tadi ada warna pilihan hanya ada di bawah, sudah bisa dia beradaptasi dengan pilihan warna yang ada, kita akalin tadi. Nah, seperti ini. Kenapa? Ulang lagi dari awal. Nah, dari awal kita tentu melakukan pengetikan palet pink. Oke ya, atau sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Apakah palet blue? Yang jelas harus diawali dengan kalimat palet, ya. Jadi pilihan-pilihan warna itu sebutannya palet, P-A-L-E-T. Apakah palet blue? Apakah palet green? Apakah palet black? Jadi kita ingin mengakalin warna yang sudah disediakan oleh Canva itu ada choice-nya yang lain, ada pilihannya yang lain. Nah, ketika nanti kita sudah dapat, ya. Ini kita jadinya Google Sheet ini. Kita tinggal klik kanan, ya. Kemudian kita save image. Ya, tentu kita simpan, ya. Kita simpan, kemudian kita taruh di tempat penyimpanan file yang kita mengetahui itu adalah tugas kita yang ingin kita ambil, ya. Nah, ketika sudah selesai, ya. Nah, di sini kan ada unggahan. Ya, kita klik unggahan. Bisa dengan cara kalau susah drag and drop, kita ambil cara unggah media. Oke. Kita unggah media. Kemudian kita cari file di mana posisi tempat kita menyimpan tadi. Ya. Nah, biar ada beda ya. Saya ngambilnya yang lain ya, atau masukin yang lain. Nah, ini atau yang tadi lah palet pink, ya. Kemudian kita open, ya. Maka dia akan masuk, ya, ke dalam tempat penguploadan atau pengunggahan dari foto yang sudah kita masukkan. Nah, sebelumnya ini, ketika ini kita hapus Bapak Ibu, ya, nggak ada pilihan warna apa yang mau kita pilih selain dari pilihan warna yang sudah ada di bawah, ya. Tetapi ketika kita mengakalinya dengan kita mendownload dari palet yang ada, ini seperti yang pink yang tadi, ya. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita ambil untuk mencari warna. Nah, dia beradaptasi Bapak Ibu. Beradaptasi dia dengan media warna yang ada. Nah, yang ini kita hapus saja lagi, ya, karena kita sudah mendapatkan keinginan warna yang kita harapkan, ya. Tapi kalau dia sudah kita hapus, dia sudah tidak ada lagi di sini. Ini kita mengakalinya seperti ini, ya. Nah, sekarang ini masing-masing huruf ini Bapak Ibu kita kasih warna yang berbeda dari 4 kalimat ini, ya. Kita blok, ya, blok-bloknya tentu satu-satu, ya. Klik 2 kali, kemudian kita ganti fontnya itu dengan warna hurufnya, ya mungkin warnanya merah, ya, karena backgroundnya ini kontras dia jadinya. Ya, cara mengeluarkan warnanya ketika kita sudah mendownload, ya, kan sudah kita download nih paletnya nih, udah masuk belum seperti ini? Udah ya? Belum masuk? Ya bagi yang sudah seperti ini, kalau dia sudah masuk, ya kan? Biarkan dia seperti itu aja. Kita ingin mengadap atau ingin membuat dia beradaptasi dengan warna yang ada di pilihan dari palet yang ada di Canva. Kita ambil warna yang ada di sini. Nah, ini dia nih, warna foto ini. Ya kan? Yang biasanya yang ada cuma ada di bawah.
Ya, kita uji. Kalau ini kita hapus, ya kan? Ini kita hapus. Kemudian kita ambil pewarnaan yang ada di sini. Nah, dia tidak ada pilihan yang mau kita curi tadi. Dia hanya ada pilihan yang ada di dalam media Canva. Tapi ketika kita mengakalinnya, kita ambillah seperti biru ini, ya. Kemudian kita lepas kursornya, kemudian kita klik yang backgroundnya, kita ambil gambarnya, maka dia langsung beradaptasi palet tersebut dengan pilihan warna yang tidak ada warnanya di pewarnaan yang ada di Canva. Itu namanya kita mengakalin Canva namanya, dengan mencari palet warna. Jadi kalau sudah ada yang kita pilih, kita tinggal ingin membuatnya seperti ini. Kalau sudah selesai, ini nggak penting lagi, kita hapus. Ya. Nah, dilarang membuang. Berarti membuang ini kita kasih warnanya yang berbeda. Ya, di sini pilihan warnanya Bapak Ibu. Ya, kita ambil warnanya misalnya seperti ini, biar warnanya beda. Ini mungkin tidak terlalu terang ya. Kalau warnanya ini kita jadikanlah dia backgroundnya itu adalah hitam lah, warnanya, atau mungkin yang malu. Sudah selesai semuanya, kita kasih warna Bapak Ibu. Sudah, dengan warna yang berbeda. Kita ambil warnanya yang berbeda. Ya, tergantung seleranya Bapak Ibu, sininya seperti apa. Ya. Ada yang ragu silakan bertanya Bapak Ibu. Nah, jika sudah ada seperti ini, dilarang membuang sampah di sini. Ini hitamnya nggak terlalu jelas. Kita jadikan dia apa ya? Putih ya. Putih. Nah, oke, warna berbeda. Nah, yang ingin kita edit atau yang ingin kita harapkan adalah mungkin untuk menukar gaya huruf. Nah, di sini dia Bapak Ibu, di pojok sebelah kiri ini ada panahnya. Nah, ini untuk mengganti huruf-huruf yang ada. Ya, mengganti huruf yang ada. Tergantung keinginan Bapak Ibu, ya, keinginan seperti apa. Tapi inilah salah satu, ya. Oke, maka berubahlah dia bentuk hurufnya. Kemudian ini juga kita ambil pilihan huruf yang berbeda. Seperti ini. Ini kan agak membesar dia nih Bapak Ibu, keluar dari garis, kita kecilin aja dia dikit. Ya, kita kecilin size-nya. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, sekarang ketika kita sudah membuatnya seperti ini Bapak Ibu, kita merapikannya, ya, biar jangan sampai terlalu jauh jaraknya. Ya, rapikannya seperti ini. Dilarang membuang sampah di sini. Nah, kita ingin kan membuat ini nih, membuat poster ini ya. Ya tentu apa lagi? Tentu fotonya, ya fotonya. Ya kita carilah di Google, Bapak Ibu. Ya kita cari gambar. Kalau anak-anak lebih cenderung sukanya kepada animasi ya. Nah, gambar animasi membuang sampah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, pilihlah Bapak Ibu mana yang mau kita pilih. Karena informasinya adalah dilarang membuang sampah di sini, berarti kita carilah penyesuaian dari gambar yang kira-kira menerjemahkan dari gambar itu melalui tulisan. Apa kira-kira gambar yang mau kita ambil? Nah, jadi orang yang membuang sampah inilah Bapak Ibu ya. Kita klik dia, ya. Kemudian dia keluar seperti ini, kemudian kita klik kanan,
Kemudian kita save image dulu, ya, kita simpan. Kita simpan agar kita memiliki stok dari beberapa gambar yang tersimpan di dalam file kita. Jadi ketika kita membutuhkan nanti, kita tinggal buka file lagi. Jangan ketika saat ini kita butuh, nanti ketika mau cari lagi kita buka lagi, ya kan? Nah, tentu ini kita simpan di media tempat penyimpanan kita biar rapi, biar kita tahu posisi tempat penyimpanan kita. Kita kasih fotonya. Save image aja. Buang sampah. Kemudian kita simpan, kita save. Nah, kemudian kita kembali ke hasil atau pekerjaan yang kita lagi membuat desain tadi, ya. Kita kembali ke sini. Bagaimana bisa kita masukkan dari foto yang sudah kita save tadi ke dalam tempat kerjaan kita ini? Nah, kita ambil unggah media, ya. Kita ambil unggah media. Kemudian kita ambil tempat penyimpanan dari file yang sudah kita save. Ya. Sini kita ambil foto yang tadi Bapak itu. Mana dia? Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Salah simpan ya? Salah posisi ya. Save image. Oke. Kasih gambar Pak. Kurang media. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Tapi kalau sekiranya kita sudah nge-save dari foto yang sudah kita pilih Bapak Ibu, daripada kita mungkin repot atau memperbanyak dari ruang penyimpanan kita, dia nanti akan ada di tampilan desktop yang ada di bawah ini. Kita tinggal klik kanan, ya, kita tinggal klik kanan. Kemudian kita ingin melihat kira-kira posisi tempat penyimpanannya tadi itu ada di mana. Klik kanan, kemudian show in folder, ya. Berarti dia sudah ada fotonya di sini. Kita tinggal mengambil posisi drag and drop atau kita copy ini juga bisa, ya. Drag and drop kita bawa ke tempat pengunggahan dari media Canva kita tadi. Jam 10 ya Bapak Ibu ya. Rata-rata semuanya udah bisa ya? Belum? Sudah. Ya. Tadi udah di-upload fotonya.
Sudah, itu dia fotonya. Ya, buka lagi kanvanya, ambil unggah file. Ya, mana dia? Like, coba lihat. Iya, unggahan, unggah media. Ya, kemudian ambil tempat posisi penyimpanan foto tadi. Oke, mana dia? Apa? Iya. Nampak dia? Ya, coba dicari lagi. Jadi caranya seperti itu, ya. Nah, udah masuk. Nah, iya. Oh, ngilangin putihnya. Nanti ada lagi apa ya materinya? Cara untuk mengiris ini ya, biar nanti yang kelihatan itu adalah gambarnya itu aja. Iya. Kalau yang ini bisa. Nih, coba diupload dia ke dalam. Nah, masih putih juga. Dia kita harapkan nanti bagaimana fotonya itu hanya seperti itu saja. Ya, yang jelas bagaimana caranya untuk menguploadkan dari gambar, rata-rata Bapak Ibu semua sudah bisa, dan mengkombinasikan atau mengakali dari warna atau palet warna yang ada agar bisa penyesuaian dari warna itu bisa kita akali untuk kita terapkan di dalam media Canva. Jadi sekarang sudah jam 10 Bapak Ibu, kita coffee break dulu. Sudah tersedia minum dan snacknya. Untuk sementara kita rehat dulu sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar aja kita, ya, sudah ada di dalam. Nanti kita pasca bayar, baik Bu, yang formulirnya belum isi ya Bu? Nah, sekarang nggak apa-apa bagi yang mau langsung isi formulir tadi. Kasihnya kalau di belakang. Cepatnya katanya Bu. Iya. Cepat ya. Tahu dulu caranya. Kopi dulu. Kopi dulu, Pak. Oh, sudah. Saya
Apa putih? Gitu. Cara mengirisnya. Nah ini ya. Pro, harus pro pembayarnya. Sekarang udah tanpa pro. Sekolahan ya, bayarnya pesan di Shopee Pak. Emailnya masuk. Nanti dikasih apa? Koordinat. Kalau Shopee itu biasanya ada akun dia minta masuk di Canva ada logo yang pertama. Masyarakat kan bisa kan? Yang link kemarin tak? Yang atas itu tak? Dari mana kemarin kan lebih murah? 29 atau pula ya? Ada yang lebih murah 15.000. Yang mana? Cara irisnya berapa jam? Nah itu terus. Ngiris apa ibu aku udah ngideng ngiris sembarang. Kowe tau gangdeng tau wong gunung. Iya, maksudnya ini loh. Nyenggol-nyenggol kita kok bas. Itu apa? Semuanya kita beri itu. Anu ya, drone. Ada yang ya. Gila kan gambar belakangnya itu kan? Di wong Inggris mau. Ambil lagi aja itu Pak. Saya ikut. Ngopi. Bisa diris. Diris. PNG, anu apa premium. Kudune ya premium. Ayo.